Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum lamun weruh sapa sira alim tum tegese sapa sira sika qabainihima ing sulayane zaujan wong lanang wadon. Khilafa bainihima tegese sulayane antarane wong lanang wadon antarane suami istri. Baina zaujain tegese antarane wong lanang wadon antarane suami istri. Walidofatu ta idofa siqa qabainima iku litase kana gawe jembarik kalam. Jadi maksud bacaannya gampang. Siqa qabainima bukan siqaqon bainahuma kan begitu ya. Tapi siqa qabainihima. Nomor mudah bacaannya. Ai siqaqon tegese pasulan bainu antarane zaujain. Babasu moko ngutus sapa sira alim ilaihima maring zaujan biridahuma kelawan ridhone suami istri zaujan hakaman ing juru hukum ayo rajulan sing lanang adalan kang adil min ali sang aline saking bolone bojo lanang aqoribi tegese boro-boro kerabate bojo lanang wa hakaman lan juru hukum min alia saking aline zauja saking bolone zauja wa yuwakil ulan masyarakat sapa zaud wong bojo lanang hakamau ing juru hakime zaud fitolakin ing dalam masalah talak wa qabuli iwadin lan nrimo lirune nerimo liru maksudnya alahi ing antes tolak nrimo ganti maksudnya mau gitu ya ditalak watu wakil ulan gawe wakil zauja masraken ya zauja hakama ing ali hakime zauja fil ikhtila'in dalam kai khulu faya jatahidani moko nemen-nemeni sapa hakaman nanti bersungguh-sungguh waya muroni lan perintah sapa hakaman adzalim ing mudzalim berujuk kan rujuk. Jadi kalau seandainya ada perselisihan antara suami istri ini kan disuruh mewakilkan ke orang lain untuk menyelesaikan. Ayu farikon yang untuk mekat hakaman in ro'ayahu lamun nekatakan hakaman ing sirok. Dalam arti kalau meyakini berpisah itu lebih baik ya. Yurida lan ngarepan hakaman islahan ing gawe bagus yuwafik moko paring tolong sapa Allah bainama indarane zaujan ayu qaddiruhuma ayu qaddir tegese mesti Allah ing zaujan alamain barang huwa kaun tema iku talak islahin saing bae bagus opiro kuntawa isa innallaha saing Gusti Allah iku kan Allah ali iku aliman zat kang weruh dan kang dan bikul saing kan suci kobiron tos waspada bil bawatini kan pira barang kang samar kadawiri barang sing doir. Di sini disebutkan seandainya orang suami istri kan kadang-kadang juga ada yang bermasalah kan ya. Kalau ada masalah untuk menyelesaikan kalau semakin rumit ya suami istri itu harus menyuruh orang untuk mendamaikan. Itu siapa kan begitu ya, didamaikan kalau bisa ya, kalau terpaksa ya tidak damai ya, tapi tidak langsung tangan sendiri. Biasanya kalau di tangannya sendiri malah tidak berhasil karena kalau orang sudah bermasalah kan melihat orang yang lain itu kan sudah marah ya, makanya orang lain supaya yang melihat itu marah, orang lain kan tidak punya masalah, makanya yang orang lain disuruh mewakili baik pihak pria maupun pihak wanita ya.
supaya masalahnya yang panas tidak jadi panas. Seandainya memang tetap panas jadi perpisahan, tapi kedua-duanya dengan baik ya. Kalau diteruskan ya baik, kalau dengan berpisah ya baik, sama-sama baik. Kenapa? Ya karena aturan dari Allah begitu. Lanjut juga baik, saat yang terpaksa berpisah juga baik. Jangan lanjut saja baik, berpisah jelek, jangan ya. Atau mungkin lanjut tapi tidak 100% kan jadi masalah akibatnya. Yang satu mungkin kecewa walaupun dilanjut tapi tidak konsekuen, makanya harus kalau supaya adanya penguat ya dibuatkan surat kesepakatan kan ya gitu ya. Asalnya apa masalahnya ya jangan dilanjutkan, jangan diulangi, karena orang kadang manusia itu kan punya sifat ya yang kita tidak tahu suatu saat muncul kan gitu dalam pergaulan sehari-hari ya. Mungkin kita curiga baik, ternyata karakter kurang baik, atau mungkin kita juga duga tidak baik, ternyata baik ya. Manusia kan tidak bisa ditebak dari luar saja, atau mungkin dalam bergaul yang sebentar kan begitu ya. Wa butulan membahas sapa Allah wahidu tegese nauhidna sapa sira ing Gusti Allah turik ojo musyrik sapa bikar saing siji wa sinu lan gawe bagus sapa sira wa abudullah wa tusyku bisa sini kita harus ya jangan saya musyrik ya, tapi kita tentang musyrik ini kan kadang-kadang kita ini jangan sembrono dianggap semuanya tidak musyrik, ya jangan keterlaluan sembarang kali semuanya musyrik. Misalkan ada mengatakan wah ini kalau bawa kris, misalkan ada orang bawa kris saja supaya selamat, ada yang itu musyrik. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Ya kita jelaskan itu mungkin bisa musyrik, itu mungkin bisa tidak. Misalkan kalau hanya bawa kan tidak masalah ya. Kalau baru itu diyakini disembah dalam arti ya tidak disembah seperti orang sholat ya, diyakini bisa menyelamatkan dan sebagainya ya bermasalah ya. Makanya kita ini harusnya sesuatu itu sebelum diberikan contoh diberikan ilmu dulu supaya ya tidak menganggap segala sesuatu itu yang mungkin musyrik atau tidak, diberikan ilmunya dulu. Karena musyrik itu kan yang jelas secara umum kan hubungannya dengan hati ya. Walaupun kita menghadap Ka'bah seandainya ini ya, tapi sholatnya itu dalam sholatnya niat menyembah Ka'bah, tidak menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala ya bermasalah ya. Gitu ya, walaupun menghadap Ka'bah tapi niate menyembah Ka'bah ya bermasalah. Ya niatnya kan menyembah Allah tapi menghadap Ka'bah, karena agama itu kan tidak bisa lepas dari makhluk ya, semuanya tetap ada hubungan dengan makhluk. Gak bisa misalkan ya memang sholat menyembah Allah, tapi kita harus sesuai aturannya menghadap Ka'bah, jangan menyembah Allah terus menghadapnya semaunya sendiri ya, tidak sah kan gitu ya. Tetap ada aturan. Ka'bah itu kan juga makhluk ya, makhluknya Allah ya. Wasinu lan gawe bagus sapa bil walidaini kalau wong tua loro pisangkan bagus temenan biron tegese gawe bagus walaina janibin lan ngelno lambung. Jadi dengan orang tua ya kita jangan sampai bicara ya jangan, apalagi bicara saja tidak boleh, apalagi yang lain ya menelantarkan dan lain sebagainya. Ini pokoknya di Islam kan harusnya begitu. Memang kalau di negara maju itu katanya kan semuanya orang itu kerja, akibatnya orang tua itu banyak yang bertempat di di tempat-tempat panti jompo ya, karena di rumah ya mungkin tidak ada yang ngurus ya. Nah di sini
ya kadang-kadang juga dilema ya kadang-kadang ya. Di sini apa namanya, walaupun secara agama ya kurang baik, secara agama ya ini, tapi secara sosial kan beda. Kadang-kadang orang tua itu ngurusi putunya. Ini guys, kalau cucunya itu apa namanya nganut sih tidak begitu masalah. Nah kalau rewel kan bermasalah ya, apalagi orang yang ngurusi sudah tua, ini kan bermasalah ya. Bisa-bisa ya orang tuanya itu berdosa kalau sampai kakek neneknya itu ngersolo sambatan gitu kan. Tapi ini kan secara sosial umum ya, tapi secara agama itu kan bermasalah, harus tahu orang tuanya itu ya. Wabidil kurba lan bagusake lan wong kang duweni kerabat. Ail kerabat itu jadi ya orang tua diperbaiki, kerabat juga diperbaiki ya. Tapi ya kadang-kadang saya katakan begitu ya, antara agama dengan realita kehidupan kadang-kadang ada orang dengan keluarga tidak baik karena mungkin asalnya omongan, asalnya mungkin hutang tidak dipinjami, ya dilema orang hutang itu, kadang-kadang hutang dipinjami, sing hutang tidak mengembalikan atau mengembalikan seenaknya dan sebagainya, walaupun sudah punya uang. Karena orang kan harus tahu ya, kalau misal ini pinjam uang, mengembalikan itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita pun jangan didahulukan yang hukumnya gak wajib, misalkan dibuat healing atau mungkin dibuat senang-senang dulu. Perlu diketahui ya, mengembalikan hukum. Tapi kan hukum ini datangnya yang menentukan Allah Subhanahu. Akibatnya kan kadang-kadang tidak dilakukan. Kadang-kadang mencuri saja, mencuri kan haram ya dari agama. Tapi kadang-kadang kalau sudah tidak ditangkap, dibiarkan, ya mungkin tetap melakukan pencurian. Ya, ini seperti yang di internet kan juga banyak itu ya, dianggap tidak diketahui. Padahal ya semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ditipu pasti kalau ikhlas nanti di akhir akan kebagian. Ya, tidak mungkin tidak, karena apa? Ya semuanya kan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan lepas semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yatama dan beberapa anak yatim, wal jari lan tetangga dil qurba. Jadi al qarib kabar mingkat samin fil jiwarin dalam beberapa tangga tetanggan awin nasabi utawa nasab. Jadi tetangga yang dekat, mungkin dekat tempatnya, mungkin dekat dari sudut silsilah ya, tetangga dekat, ya mungkin dekat nasab, ya mungkin dekat silsilah, atau mungkin keduanya ya. Wal jari dan tetangga al junubi kang atau ail baiti kang angkat sira bil jiwan tonggo tetanggan ail nasab dan nasab. Atau mungkin ya tetangga yang jauh dari sudut tempat, atau mungkin jauh dari sudut nasab, atau mungkin jauh keduanya, atau mungkin tetangga dekat tadi dekat tempatnya tapi nasabnya jauh, atau mungkin nasab dekat tapi tempatnya jauh. Semuanya pokoknya harus diperbaiki, sesama manusia harus berbuat baik dan harus husnudon ya. Tapi ya juga begitu, orang yang di husnudoni juga jangan membalas jelek, karena hidupnya kan saling membutuhkan ya. Tidak mungkin secara sendiri dipenuhi kebutuhannya. Wasoki bilan konco bil jambi ono lambung, ono sandingan arobi kita konco bisa lunga aisinatin penggawean wakilah azawjatu utawi saujam iku zaujan. Ya teman dekat lah, teman dekat itu mungkin dalam pekerjaan kan walaupun tidak selamanya kan, yaitu misalnya kerja di tempat itu 10 tahun, ya 10 tahun berteman ya berbuat baik, jangan sampai kalau di situ tidak berbuat baik ya kita kan ya tidak enak ya, setiap berjumpa orang itu gak enak dan lain sebagainya ya. Atau mungkin juga teman dalam bepergian, ya dalam bepergian itu sebentar, sehari, 2 hari, seminggu, ya tetap harus berbuat baik ya. Atau mungkin ada yang menasohi bil jambi itu diartikan istri ya. Ya ini kan karena tafsir itu kan kadang-kadang beda mufasir, beda maksud. Makanya kita kalau ingin mengetahui
maksud yang ada di Al-Quran kita harus mencari tafsirnya, jangan hanya dari terjemah. Karena kadang-kadang kalau kita hanya cari terjemah, mungkin bisa-bisa apa yang kita pahami, kita tahu artinya itu, lo ternyata beda ya, beda jauh ya. Ya kalau mungkin masih mirip sih tidak masalah. Kalau beda kan jadi masalah. Sebenarnya harus A, ternyata kalau arti dari terjemah itu maksudnya B, kan jadi masalah ya, fatal ya. Wa nisabililan ono anak dalan al mungkoti tegese nempuh bisa yang lungani mungkot. Jadi atau mungkin apa namanya, dalam perjalanan kita harus berbuat baik. Ada orang dalam perjalanan ya kita tanya ya harus ditunjukkan, jangan kadang-kadang tanya malah disesatkan. Ini kan suatu saat Allah juga mungkin saja membalas kamu tanya kepada orang disesatkan, atau mungkin tersesat sendiri ya kan. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ya, walaupun kita aman-aman saja, suatu saat kita bepergian kemudian kesasar, kita mungkin saja ya. Pamalan kawula maka miliki apa yang berat tangan tangan siro minal apa sempur kawula. Atau mungkin kita juga harus ya berbaik dengan hamba kalau dulu ya, kalau sekarang ya sudah ada. Makanya sekarang bicara hamba itu kan barang secara teori, secara praktik kan tidak ada. Ya sekarang orang yang hidup sekarang ya bisa tidak tahu yang namanya hamba itu. Ya hanya dari cerita, hamba secara praktik ya tidak tahu ya. Inna Allah saat tinggal salah iku ya la yuhibbu temen sebab mang wong kanakan asma iku mutalan gumedi mutalan bener aku nonton bunga lanjut anasi atmusa bimakan udakan dan baik. Di sini Allah tidak suka dengan orang yang sombong, dengan orang yang lacut. Itu kan orang berbuat ya melanggar agama ya. Ya kadang-kadang kita ini, tapi kan ya memang boleh kita menyom, tapi ya tidak selalu. Mungkin ada orang, kalau zaman dulu itu orang kafir sombong, kita sombong supaya kita tidak terhina ya. Tapi sekarang ini dalam satu negara itu kan, negara sekarang kan rata-rata bukan negara agama, negara pemeluknya kan beraneka ragam. Walaupun memang ada orang yang punya pendapat harus menentukan satu agama, tapi kan ya tidak bisa kecuali kalau orang itu punya suatu pulau. Tapi kan kamu mungkin, apalagi di era milenial sekarang modern, gak ada pulau dimiliki individu, punya pulau sendiri kemudian menerapkan syariat Islam ya bisa. Kalau secara umum ya sulit. Karena apa? Ya karena gesekan dengan negara lain, kita butuh dengan, gak mungkin kita hidup sendiri ya, kebutuhan dengan negara lain. Kalau negara lain mengintervensi ya kita kan sulit ya untuk hidup secara tidak butuh negara lain, apa di era modern. Kalau kita tidak bisa buat yang kita butuhkan seperti negara lain, mau tidak mau kan kita butuh. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada yang kurang benar, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan semakin mudah dimengerti dan semakin benar. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabi muhammadin nabiyau wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.